Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Wahid Al-Qahar Al-Aziz Al-Ghaffar Mudabbir Al-Umur wa muqaddir al-aqdar mulij al-nahari fi al-lail wa mulij al-laili fi al-nahar tabshiratan wa dhikra li ulil basairi wal absar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul jabbar وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام الصالحين الأخيار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد المصطفى المختار الذي أرسله الله رحمة للعالمين وختم به النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الأطهار وأصحابه المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء وانقسام الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد para habaib, para alim ulama, para kiai, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat yang kesemuanya saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini bertabur banyak para habaib hadir di tengah-tengah kita. Khususnya yang kami hormati orang tua kami Al-Habib Mahmud Bah Hashim. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Dan tak lupa juga guru kita bersama Al-Habib Zaki bin Yahya, Al-Habib Alawi Al-Khirid, Al-Habib Farid bin Yahya, Al-Habib Umar Bah Hashim, dan juga bersama kami dari kota Banyuwangi Akhina Al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Mustafa bin Aqil Al-Attas. Yang semua para habaib saya hormati, saya muliakan, saya ta'zimi. Dan tak lupa juga yang saya cintai, yang saya banggakan, sahibul bait, sahibul hajah, owner dari BSC Banjarsari Catering Resto and Cafe, yaitu akhina Bapak Erwin sekeluarga. Hadirin wal hadirat, para pecinta salawat, para pecinta majlis ta'lim, pengunjung taman-taman surga, yang mudah-mudahan kita terus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur tidak putus-putusnya kita tetap haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini, malam yang baik, malam yang mulia, yaitu malam Jumat, malam kalau tidak salah ke-23 atau ke-24 di bulan Rajab. Alhamdulillah, Allah tetap berikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita nikmat yang agung, nikmat yang hebat.
Alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur kita haturkan kehadirat Allah hingga malam hari ini. Alhamdulillah tetap mendapatkan nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa hadir duduk bersama di rumah yang penuh dengan barokah ini. Amin. Untuk menghadiri pengajian rutin, membaca sholawat, salam rindu, salam kangen, salam cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sekaligus dirangkai dengan memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan keberkahan yang berlimpah ruah di malam hari ini, barakah dari bulan Rajab, barakah malam yang baik, malam Jumat, barakah dari bacaan sholawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW, barakah Isra wal Mi'raj, dan berkah-berkah yang lainnya. Mudah-mudahan insya Allah segala hajat-hajat kita, niat-niat kita, keinginan kita, khususnya hajat sahibul bait Bapak Erwin sekeluarga. Hajat apa Pak Erwin? Banyak hajatnya ya. Hajat dunia, hajat akhirat, semuanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa yang bertumpuk-tumpuk yang entah sudah berapa jumlahnya pernah kita lakukan, mudah-mudahan semuanya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan insya Allah yang sakit di antara keluarga kita mendapatkan sehat walafiat zahir maupun batin. Dan juga mudah-mudahan terus Allah berkahi kita di sisa-sisa bulan Rajab ini. Dan mudah-mudahan Rajab tahun ini bukan Rajab yang terakhir untuk kita. Insya Allah akan berjumpa pada Rajab-Rajab yang akan datang di tahun-tahun berikutnya. Dan mudah-mudahan panjang umur sampai ke bulan Sya'ban dan pada puncaknya di bulan Ramadan. Allahumma barik lana bagi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca sedikit sekelumit dari tour and travel baginda Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang luar biasa. Sebagaimana mungkin teman-teman yang mengikuti beberapa kali pengajian Al-Faqir selama di Balikpapan, perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahwasanya thumma urija bihi sallallahu alaihi wasallam li mustawa sami'a fihi sarifal aqlam. Pada puncaknya baginda Rasul itu sampai pada sebuah lokasi daerah yang bernama Mustawa. Mustawa ini posisinya di atas Sidratil Muntaha. Yang entah seperti apa, berapa jaraknya, tingginya bagaimana, Allahu a'lam. Langit saja yang kelihatan mata sama kita. Langit yang pertama. Padahal jumlah langit itu ada sab'ah samawatin tibaqa. Langit itu ada 7 tingkat, 7 lapis. Satu saja yang menghadap kepada kita ini belum pernah ada yang nyampe, mentok sampai bisa pegang atap langit yang pertama. Sudah ada yang pernah? Nah, pernah nih, saya megang atap rumahnya sendiri. Kalau atap langit yang menghadap kita ini nah, ya ada. Sedangkan Nabi bukan hanya langit beliau tembus, 7 langit yang beliau lewati, berjumpa dengan banyak nabi di sana. Bahkan baginda Rasul itu juga berjumpa, kalau tidak salah di langit yang ke-5 atau langit yang ke-6,
dengan seorang nabi yang hebat juga, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dikawal oleh pas pampres ketika itu malaikat Jibril. Disambut oleh Nabi Musa. Kemudian setelah ramah tamah berbincang-bincang, Nabi lanjut ke yang berikutnya. Ternyata Nabi Musa meneteskan air mata tatkala ditinggal oleh Rasulullah SAW. Nangis Nabi Musa. Kemudian ada suara yang bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kenapa engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau berlinang air mata, wahai Musa? Bukankah ketika seseorang didatangi tamu yang hebat, dia akan bahagia? Bukankah orang ketika dia didatangi tamu yang istimewa, dia akan sangat berbunga-bunga, senang, gembira? Loh, kok kamu malah menangis?" Apa jawaban beliau? Tangisanku ini bukan tangisan kesedihan, tidak. Aku nggak sedih, enggak. Tapi aku menangis karena kagum kepada Nabi Muhammad SAW. Aku terkagum-kagum. Kalau bahasa anak milenial sekarang ini, ngefan sama Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Terkagum-kagum. Apa alasannya? Li'annahu bu'itha ba'di. Muhammad itu hidupnya setelahnya aku. Muhammad hidupnya setelah aku, jauh di bawah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi ternyata walaupun hidupnya belakangan, atau kalau bahasa orang sekarang ini anak kemarin, sore, Muhammad ini baru, belakang saya jauh. Cuma ternyata walaupun berada di belakang saya, dia mampu menghantarkan umatnya lebih banyak daripada umat saya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia bisa menggiring, menggendong, menghantarkan umatnya masuk surga jauh lebih banyak ketimbang saya. Ini yang membuat saya kagum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Nabi menembus langit, menembus alamul malakut, alamnya para malaikat. Bahasa gampang kita, kampungnya malaikat. Yang entah seperti bagaimana kampungnya, apa ada RT-nya, apa ada jalannya, wallahu a'lam. Yang pasti ada masjid di situ, namanya Masjid Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, tempat malaikat untuk ibadah di sana. Siapa takmirnya? Enggak tahu saya. Tak pakai takmir, tak pasang toa juga kan gitu ya. Dan setiap hari Allah ciptakan 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur untuk melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah. Ada yang sujud, ada yang sholat, ada yang berzikir macam-macam dan tidak keluar. Tiap hari seperti itu. 70.000. Sampai kapan? Sampai kiamat. Apa muat, Beb? Itu jangan mikirin teknis. Kitanya apa-apa kebanyakan mikirin gimana caranya, Beb? Kayak apa nanti luasnya? Wah, ini kurang masih ya. Masih tipis ini. Belum tebal, masih belum. Jangan mikirin teknis. Allah jauh lebih canggih ketimbang apa yang bisa dibikin manusia. Lebih hebat. Jadi andai kata masjid-masjid di kampung kita tuh sepi, Allah tidak merasa rugi. Enggak rugi. Jangan dipikir nanti Allah bingung kalau di dunia di masjid sepi, enggak ada yang sholat. Kayak apa ya? Kenapa? PPKM. Enggak boleh ke masjid. Dibatasi ini lah, begini begitu. Terus Allah kebingungan, rugi. Wah gimana? Gak ada yang nyembah saya. Gak rugi. Allah itu mulia bukan karena hambanya, enggak. Semuanya ahli ibadah Allah tidak merasa untung. Semuanya ahli maksiat Allah tidak merasa rugi, enggak. Kenapa? Baitul Ma'mur tiap hari 70.000. Sampai kapan? Sampai kiamat. Pada puncaknya terus beliau lanjut naik bersama Jibril dan pada puncaknya masuk ke Mustawa. Ketika masuk ke Mustawa, disitulah Jibril beliau pamit kepada Rasulullah. Mohon maaf Nabi, saya tidak bisa lanjut. Monggo panjenengan berangkat sendiri. Saya atrak saja, ya, tak berani masuk. Ada tulisan malaikat dilarang masuk. Gak bisa. Kemudian Nabi memaksa, ayo sirma'i walau khatwah. Coba saja dulu, tes saja dulu. Ayo
Walaupun satu langkah, ayolah sama saya. Apa kata beliau, ya Rasulullah, lau khatautu khatwatan lah taraktu binurillah. Tapi kalau saya memaksakan diri, saya tetap melangkah, saya ini yang terbuat dari cahaya akan terbakar dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Jibril terbuat dari cahaya, tapi tetap nggak mampu, nggak bisa. Padahal Jibril, apalagi saya sampean, yang terbuat dari daging kayak biasa, gosong nggak karuan-karuan. Tapi Nabi Muhammad beliau lanjut lagi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat di alam yang dimensinya nggak tahu kayak apa sudah. Gimana gitu ya bentuknya? Wallah alam nggak tahu. Apa ada jalannya? Apa ada? Nggak tahu. Wallah alam. Jibril aja nggak berani masuk, apalagi kita mau coba menghayalkan, menggambarkan. Wallah alam. Beliau masuk di mustawa tersebut, menembus sekat-sekat yang begitu banyak hebat. Ternyata ketika Nabi itu masuk ke mustawa, beliau mendengarkan goresan pena di dalam mencatat takdir-takdir ketentuannya Allah. Di situ tempatnya, tempat Allah menugaskan makhluknya untuk pena itu ya jalan sendiri. Pena jalan sendiri. Gimana dia? Jangan bingung teknis. Terus sekarang dari Google Translate aja bisa nulis sendiri kok. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencatat semua takdirnya ya gak repot. Nah dalam mencatat takdirnya Allah di tempat itu, Nabi mendengarkan suara goresan pena itu. Nabi mendengarkan. Gak ada siapa-siapa. Kayak apa Allah? Ketika Nabi melangkah, anehnya beliau melihat ada bayangan, sekelebat bayangan yang ternyata kayaknya manusia. Nabi heran. Ini Jibril saja nggak bisa masuk kemari, nggak mampu. Loh kok ada bayangan mughayyabun binuril arsh, yang tertutup samar-samar dengan cahaya arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arsy itu apa? Kalau gampangan kita yang nutut dengan akal kita, gampangannya itu istana kebesarannya Allah. Ya walaupun wallahu a'lam wujud aslinya kayak apa, realnya bagaimana kita nggak tahu. Cuma gambaran otak kita yang gampang bisa dijangkau, anggap bagaikan istana keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah ada orang yang tertutup samar-samar dengan cahaya arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tanya, ahada malakun? Siapa itu? Malaikat kah? Ada jawaban, la, bukan Muhammad, itu bukan malaikat. Nabi tanya, anabiyun? Apa itu nabi? Ada jawaban yang menjawab, la, bukan nabi. Suara tanpa rupa. Bahasa Arabnya itu hatifun. Hatif itu artinya suara tanpa rupa. Jari wong Jawa, suara tanpa rupa. Ono suara ini, uang gak ono. Suaranya ada, entah dari siapa, tidak tahu sudah. Misterius. Nabi tanya, siapa itu? Malaikat kah? Bukan. Nabi? Bukan. Terus siapa? Maka dijawablah, hada rajulun kana fid dunya. Nabi itu adalah orang yang masih hidup di dunia. Semasa hidupnya di dunia bagaimana? Pertama, perhatikan, lihat saya, jangan noleh gitu ya, lihat saya saja. Pertama, apa kata jawaban tadi? Hada rajulun, inilah manusia, kana fid dunya, dulu di dunia dia, lisannya ratbun, selalu basah, bidzikrillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya selalu dipakai untuk zikir. Ternyata di tempat yang Jibril nggak bisa masuk, ternyata manusia bisa nyampe ke sana. Sebab apa? Sebab berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zikir itu jangan disepelekan. Zikir itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap receh. Jangan dianggap, apa cuma berzikir gitu aja loh. Ternyata ada orang yang ditempatkan bahkan di tempat yang Jibril pun nggak bisa nyampe ke sana. Karena sebab apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita ini mau berzikir terus selama 24 jam full kayak apa, kan nggak mampu. Kan gitu ya? Bisa sampai 24 jam full berzikir terus nggak berhenti-berhenti. Ya nggak bisa, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Semua tiap detik terus berzikir. Nggak mampu. Cuma paling tidak ayo di pos-pos yang di situ Nabi mendidik kita untuk membaca zikir, doa di sana, laksanakan, amalkan. Bahkan banyak hari-hari kita seperti itu. Mau masuk masjid ada doa di sana, keluar dari masjid ada zikir di sana. Mau makan, kan tiap hari sampai makan ya, makan kan? Pernah libur? Ulun kalau Sabtu Ahad libur beb, soalnya off kerjaan, off makan juga. Ya, jadi seperti itu. Tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat-tempat, di posisi-posisi yang memang Nabi mengajak kita, mendidik kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mau makan ya ada zikirnya, mau minum ya ada zikirnya, mau tidur guring ya ada zikirnya, mau bangun tidur pun juga ada zikirnya, pakai pakaian alis ada semuanya. Artinya apa-apa yang sudah dididik sama Nabi kalau kita pakai, ini tiap hari kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan mau kita amalkan, berangkat ke masjid doa ada, duduk di majelis gimana bacanya juga ada, tinggal mau dipraktekkan saja atau enggak, kan begitu. Tinggal mau diamalkan saja atau tidak. Sehingga dikatakan oleh al-ulama Al-Imam Qais bin Hajjaj, beliau ini pernah pengalaman komunikasi sama setan. Ya, beliau ini punya pengalaman pernah komunikasi. Jar Banjar itu berkesah lawan setan. Kayak apa, Bib? Gak tahu, jangan bingung teknis pokoknya. Kata beliau apa? Qala li syaitani, setan yang tugasnya untuk menggoda saya pernah bilang sama saya, pernah ngomong sama saya, berkesah tawan ulun. Apa kata setan tadi? Dakhaltu fika wa ana mithlul jazur. Guys, saya ini kalau pertama kali datang ke kamu ini, saya masuk mendekat, posisinya badan kamu ini itu gampang saya kalahkan. Kenapa? Karena saya ini posisi badan saya bagaikan jazur. Jazur ini onta yang besar. Bukan onta yang kurus kerempeng tinggal tulang, itu enggak. Tapi onta yang sehat walafiat, yang daging banyak, itu bahasanya jazur. Saya ini kalau menggoda kamu datang, bentuk badan saya kekar. Kayak orang fitness begitu ya, di gym. Badannya Masya Allah. Baru datang, hanya datang. Kan begitu. Wa anal an, tapi kalau sekarang kata setan, ana mithlul usfur, saya sekarang berubah mengecil. Kayak apa? Usfur. Usfur ini burung gereja. Katanya orang Jawa itu burung emprit. Apa di sini sama? Emprit juga ya. Burung gereja ya. Ya itulah. Tapi ketika saya sudah dekat sama kamu, langsung mengecil, langsung jadi kayak burung emprit kecil itu nah. Maka Imam Qais bin Hajjaj tanya kepada setan ini, walimadza, lo kok bisa begitu? Kenapa ini? Apa gembos? Apa mungkin bocor, kena paku di mana begitu? Kayak ban? Apa kata setan? Lihat ini. Ini bocoran informasi penting dari setan. Kata setan, tudzibuni bidzikrillah. Engkau membuat aku meleleh, mengecil gara-gara kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita untuk melawan setan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya harus seperti itu. Ya, cuma beberapa kali pertemuan sering saya sampaikan, kita ini di dalam melawan setan, dalam berzikir, membaca zikir apapun saja, kalau kepingin ada hasilnya, jangan pengen cepat, jangan pengen langsung berhasil. Manusia kan begitu, Pak. Apa-apa pengen cepat semua.
Apa-apa pengen langsung cair, apa-apa pengen langsung beres, apa-apa langsung pengen keluar, semuanya sudah beres. Jangan dibayangkan Allah itu ataupun malaikat di dalam menyampaikan pesan-pesan kita, permintaan-permintaan kita, hajat-hajat kita seperti oknum-oknum di Indonesia ini yang kasih KUHP begitu ya, kasih uang habis perkara. Kan sudah membudidaya sudah di tengah-tengah kita. Pengen cepet apa ribut, wah ya sudah, wah dana-dana dikeluarkan. Wah dana-dana, duit itu nah, duit dananya dikeluarkan. Wow, cepet beres sudah. Loh kita kalau ada keinginan, request, hajat macam-macam ya, ayo sampaikan nggak apa-apa. Cuma jangan pengen cepet, jangan pengen instan apa-apa itu. Orang tanam padi hari ini panennya 3 bulan, 4 bulan lagi. Gak ada ceritanya orang tanam sekarang panennya besok, gak ada. Ada bebinya beli beras karungan. Ahlan Habib Khair, Khalbun, Mas'ud, Ma'bud, Hayyakumullah, ahlan wasahlan. Orang itu kepingin hasil ya harus sabar. Beb, gimana Beb, saya kepingin punya keturunan anak langsung sukses jadi dokter, spesialis. Pokoknya lahir setahun sudah jadi dokter. Gimana caranya? Dia kan bertahap, dirawat dulu, dididik macam-macam kan begitu. Yang tanam pohon jati, pohon sawit. Kalau di Jawa sana yang lagi rame pohon sengon. Itu tanam hari ini panennya 4 tahun, 5 tahun lagi. Gak bisa pengen cepet, gak bisa. Loh kita apa-apa kan pengen cepet. Mana Beb sudah berpikir nah. Saya sudah baca tapi saya tetap diganggu terus sama setan. Tetap hajatnya nggak gobul, tapi ternyata mana nggak ada hasilnya. Berarti bacaan ini kurang tokcer gitu. Jangan salahkan zikirnya, salahkan diri kitanya ini nah. Padahal target pertamanya sudah rupiah, target utamanya duit pertama itu. Bukan murni untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurun tiap pagi nah sholat duha. Bilangnya kalau sholat duha rezeki lancar. Saya mau tanya, sholat duhanya karena apa? Ya supaya duit, Beb. Sudah semua itu ikhlaskan, murnikan hanya karena Allah. Sedangkan duit itu efek sampingnya itu nanti gampang. Target utamanya kita mendapat ridho dari Allah. Sedangkan duit itu remeh, receh buat Allah apa sih? Saya pernah dengar fadilahnya baca surat Waqiah ba'dal asar atau malam dibaca. Kalau siapa yang baca itu insya Allah rezekinya lancar. Bagaimana? Saya sudah baca, utang tambah nambah nih. Utang tambah banyak, Beb. Kayak apa loh? Target utamanya jangan rupiah, jangan dolar, jangan duit. Sudah. Ikut sunnahnya Nabi, kita ikhlas membaca Al-Quranul Karim. Sedangkan duit, hajat, utang, kemudian kredit, tagihan macam-macam itu nanti akan dimudahkan dengan sendirinya. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang kita ini nggak nyadar, digampangkan sama Allah, ternyata berkah bacaan kita dan kita nggak nyadar kadang-kadang. Kalau sudah sulit, kepepet, baru bingung, mobil kayak apa nih, akan ulun. Katanya orang Jawa itu kaset, terlambat. Allah itu jangan dijadikan seperti minum obat. Kalau butuh baru diminum sehari 3 kali. Nah, kita kadang udah kepepet, sudah mentok, baru ya Allah. Dulu ketika nyantai nggak ada apa-apa, kemana kamu? Ha? Ketika kamu lancar semuanya, kenapa kau tidak manggil Allah? Kemana? Ya itu sudah, mau gimana lagi? Apapun kondisi yang kita jalani, hadapi, mau nyaman tidak nyaman, mau lancar nggak lancar, kaya nggak kaya, punya utang nggak punya utang, ya tetap kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti ketika ada masalah muncul, nah ini zikir-zikir akan siap menjadi tameng, menjadi pagar untuk menyelamatkan keluarga kita, pekerjaan kita, semuanya insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu. Asalkan istiqomah. Makanya saya menyarankan kepada sahibul bait, Bapak Erwin, ayo
Namanya orang itu usaha macam-macam lah. Kalau saya di Banyuwangi itu, kalau buka usaha, itu yang lagi rame main tiup-tiupan. Ya bukan suil itu, bukan. Tiup yang lain ini. Di Banyuwangi sana. Kan terkenal kan Pak ya? Kota santai Nabi Muhammad Nyauna. Ya memang seperti itu terjadi, bukan gak ada. Sampai sekarang pun masih ada. Dan di Balikpapan bukan tidak ada juga, ya ada juga. Sama juga. Gimana? Baca zikir jangan ketika lagi kepepet saja. Lancar gak lancar, diganggu gak diganggu, ada masalah gak ada masalah, tetap kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Manusia yang ternyata bisa bertempat di tempat yang malaikat gak bisa masuk. Kenapa? Di dunia lidahnya selalu basah karena menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Dan orang yang hatinya terpaut terkait dengan masjid, dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya terpaut, sangat cinta dengan masjid, pulang kangen lagi kapan bisa datang ke masjid. Jangan salah pemahaman ya. Jangan dipikir orang yang hatinya terpaut terkait dengan masjid berarti terus hidup di masjid, makan-makan di sana, guring-guring di sana, kemudian bawa pakaian cuci-cuci di sana, pagarnya masjid dijemur semuanya pakaian-pakaian dia, kolor-kolornya, ya itu bukan cinta masjid itu namanya, itu tidak punya rumah. Itu perlu dibawa ke dinas sosial, insya Allah disiapkan itu ada tempatnya itu. Maksudnya begini, aktivitas hari-hari tetaplah berjalan seperti biasa. Cuma bagaimana kita ini rindu kapan bisa masuk lagi. Sama seperti Anda nih Pak, yang punya anak khususnya. Kalau malam hari ngantuk, capek, pulang bekerja, ya habis begawi seharian, capek. Punya anak masih bayi. Kadang-kadang tengah malam si anak ini bangun, nangis-nangis, nangis-nangis gitu. Kira-kira sampai yang jadi orang tua, si anak ini ditinggal tidur tetap atau sampai bangun? Ya bangun lah, kenapa? Anak ini, walaupun bangun sebentar yang dibangunin mamanya juga, anaknya lah. Haus tenang. Suaminya guring lagi kan gitu. Tapi itulah karena bawaan cinta kepada anak, walaupun secapek apapun, ngantuk bagaimanapun, ketika anak ini bangun tengah malam, owek-owek, nangis-nangis, orang tua pasti bangun. Begitu juga kepada masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adzan disebut as-salatu khairun minan naum. Selimut ditarik, tambah gurih. Ya Allah. Itu orang yang hatinya betul-betul terpaut dengan masjid, ya ayolah seperti anak itu panggil-panggil kepada kita. Nangis-nangis seperti apa. Ya walaupun sekarang speakernya mulai diaturkan soal volumenya kan begitu ya. Tidak boleh daripada 100 apalah bilangnya itu. Apalagi dianalogikan dengan macam-macam. Khair insyaAllah. Mudah-mudahan selamat semuanya ya. Dan jangan menyepelekan masjid. Walaupun kita bisa ngabdi ke masjid itu mungkin sekedar hanya untuk hal-hal yang sepele saja. Kenapa? Yang dilihat itu siapa? Tuan rumahnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid itu masjid tua. Saya kurang bisa cari masjid yang ada AC-nya nah. Kalau sudah ada AC-nya, hambalnya bagus, kemudian pulang dapat nasi bungkus, kemudian dapat kue wadai, dapat ini, baru ke sana. Masjid yang kuno-kuno, yang tua-tua, sudah dilewatin saja. Jangan lihat fisiknya, tapi lihat siapa tuan rumahnya. Tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di zaman sahabat itu diceritakan ada seorang wanita, perempuan. Ini contoh juga ya, pelajaran buat muslimat, ibu-ibu ini. Ada ibu-ibu ya? Ada ya? Alhamdulillah, ada fatayat, akhwat ini. Di zaman Nabi itu ada perempuan, Sauda. Ya, dengan segala hormat kita kepada perempuan ini, beliau ini orangnya kulit hitam.
Dari bangsa Afrika lah begitu, kulit-kulit hitam begitu. Siapa namanya? Ummi Mahjan. Nama dia Ummi Mahjan. Kanat taqumu ala tandifil Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya dia apa? Sekedar nyapu-nyapu aja, nyapu Masjid Nabawi. Tugasnya itu aja. Gak ada yang lain. Apakah dia mungkin jadi khotib gak mungkin perempuan begitu ya. Ataupun jadi imam juga gak mungkin gitu. Ya remeh lah, remeh. Apa? Bagian cleaning service. Apa bahasa Inggrisnya? UB ya. Kalau perempuan apa? Sama juga. Bukan UB tapi MB masjid ya. Bagian bersih-bersih lah. Nyapu-nyapu hari-hari. Sampai suatu saat Nabi itu pernah Ya'udul Amwat, beliau itu bersama para sahabat ke kuburan untuk ziarah. Fayazuru al-magabir, dan Nabi ziarah. Nabi itu ziarah ya. Nabi itu berziarah. Kamu bilangnya itu nggak boleh, jangan dengarkan. Itu di radionya, tiap hari matikan radionya. Repot sudah. Kemudian di status dia hapus nomornya. Beres, bisukan. Kita ikut kepada guru-guru kita, habaib kita yang mereka amalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi pun berziarah. Dan ketika Nabi ziarah, wajada min bainil qubur qabran jadid, dan Nabi mendapati ada kuburan baru, fresh from the oven, hanyar, baru masih basah begitu. Nabi tanya, fasal. Nabi tanya sama sahabat yang ikut, man sahib hadal gabar? Sahabat, ini siapa wafatnya? Kok saya nggak tahu? Kok nggak dikabarin? Siapa yang wafatnya? Bagilah ya Rasulullah, innahu qabru ummi Mahjan. Nabi, itu kuburannya perempuan yang bernama Ummi Mahjan. Apa reaksi Nabi apa? Fabakar Rasul, Nabi nangis. Nabi nangis. Jadi menangisi orang yang wafat itu boleh. Ya, ada keluarga orang-orang tercinta kita wafat dipanggil sama Allah. Nangis boleh, boleh. Tapi sebatas wajar saja. Tak apa-apa boleh. Nabi nangis ketika dia wafat, beliau nangis. Cuma jangan dibikin didramatisir, jangan. Bukan film ini, bukan. Sampai gelundungan, sampai dia bajunya disobek sama. Itu ambilkan kamera, disyuting saja dia. Insya Allah langsung menang dia di artis nanti. Nah, kalau sampai seperti itu nggak boleh, haram bahkan hukumnya ya. Sampai ada aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka sedih dengan wafatnya Sayyidina Husain, sampai pukul-pukul, sampai merobek-robek, apalagi yang ekstrim sampai pakai pedang, haram, tidak boleh. Sayyidina Husain bahkan marah kalau tahu itu. Malah tambah senang, marah beliau. Nah ini Nabi nangis. Sahabat tanya, fasa'ala ashabahu, kemudian Nabi tanya kepada sahabat, lima lam tukhbiruni biwafatiha hatta kuntu usalli alaiha. Kenapa saya enggak dikabari kemarin? Enggak dikabari ketika dia wafat. Faqalu lahu, maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, laqad matat fi sa'atin syadidatil hararah. Mohon maaf Nabi, bukan kita enggak mau ngabarin antum. Dia itu wafat kemarin pas lagi cuaca panas, ekstrim, sangat panas. Mungkin yang pernah berangkat ke Saudi sana, ke Arab sana, kalau sudah panas, luar biasa. Sahabat ini nggak enak mau memanggil Nabi untuk ikut hadir mengubur jenazah, sedangkan cuaca sangat panas. Wa kuntas fi sa'atiha mustarihan, dan antum ketika itu Nabi sedang istirahat. Kita nggak enak lagi istirahat terus mau kita bangunin, cuaca panas. Mohon maaf Rasulullah SAW. Fakhifna alaik min hararati syams, kita khawatir antum kepanasan, mohon maaf kanjeng Nabi. Faqamar Rasul, maka Nabi bangun, berdiri, wa shalla 'alaiha, dan Nabi sholat di depan kuburnya Ummi Mahjan. Nabi sholat, menunjukkan sholat untuk orang yang wafat ketika sudah dimasuk di kubur boleh, gak apa-apa. Dan bukan berarti nyembah kuburan, bukan. Jangan salah paham. Sekarang dikit-dikit, wah itu gak boleh ziarah itu, nah, wah itu syirik, kenapa itu nyembah kuburan? Nabi sholat di depan kubur, mau bilang apa? Ini riwayatnya sahih. Dalam kitab Bukhari ada. Suruh buka, suruh belajar. Buka tahuan, sudah sakar muis. Yang penting Nabi itu sholat di kuburannya Ummi Mahjan. Dan
mahjan sudah dikubur fi adbaqit turab. Wa ba'da dzalik, selesai sholat Nabi bilang, idza mata minkum ahadun fa akhbiruni bi mautih. Sapa-sapa sahabat, andai kata besok-besok ada yang wafat di antara kalian, kabarin saya, kasih tahu saya. Hatta usalliya alaih, biar saya bisa ikut sholat. Fa inna man shallaitu alaihi fid dunya kanat sholati syafa'atan lahu fil akhirah. Karena orang yang andai kata dia wafat, saya mensolati, maka sholatnya saya jadi syafaat untuk orang tersebut. Kan emang saya. Kabarin aku, kabarin. Ini juga pelajaran buat kita yang sekarang. Kalau Nabi memang sudah nggak ada, beliau pindah ke alam berikutnya. Tapi ketika mungkin di tengah-tengah kita masih ada orang-orang soleh, ada para habaib, ada tuan guru, alim ulama yang mereka dekat kepada Allah. Kalau andai kata keluarganya ada yang wafat, kabarin mereka, kasih tahu, supaya apa? Ya, dapat berkahnya mereka, orang-orang yang soleh. Paling tidaklah meringankan untuk siksaan dari almarhum almarhumahnya itu. Paling tidak ya dosa-dosa bisa terampuni, barokah disolati oleh orang-orang yang soleh. Sekarang kadang-kadang enggak. Mohon maaf, ini kan fardu kifayah aja nih, perwakilan aja sudah. Yang lainnya banyak nunggu di luar. Ya, banyak nunggu di luar. Yang sholat perwakilan saja 4, 3 orang kadang-kadang. Ditanya, kok sholat? Kifayah. Perwakilan saja sudah cukup, nggak usah banyak-banyak. Jangan begitulah. Ayo, kita nih bantu saudara kita yang wafat. Semakin banyak yang ikut sholat, semakin banyak juga dosanya diampuni oleh Allah. Apa beratnya apa? Beratnya apa? Ikut sholat. Kemudian kata Rasulullah SAW, apa setelah itu? Wa ba'da dzalik, setelah Nabi kasih tahu seperti itu, Nabi nada ala Ummi Mahjan. Nabi memanggil Ummi Mahjan. Nabi masih hidup di atas bumi, Ummi Mahjan sudah dikubur, dipanggil sama Nabi. Apa kata beliau? Assalamu alayki ya Ummi Mahjan. Ummi Mahjan, assalamualaikum, bahasa kita gampang gitu. Assalamu alayki ya Ummi Mahjan. Ayyul a'mal wajadti afdal. Ummi Mahjan, apa? Pahala apa yang kau dapatkan yang paling afdal setelah kau masuk kubur? Apa yang paling hebat kau dapatkan, Ummi Mahjan? Wasomatan Nabi diam. Setelah tanya seperti itu, beliau diam. Dia talaqal ijabah, seakan-akan beliau sedang menerima jawaban dari Ummi Mahjan. Diam beliau menerima jawaban. Selesai seperti itu, sahabat-sahabat tanya Nabi, tadi antum tanya kemudian diam. Apa ada jawaban Nabi? Iya. Terus apa jawaban Ummi Mahjan? Innaha taqul, Ummi Mahjan kasih tahu saya tadi. Kata dia, lam ajid afdal indallah min tandifil masajid. Tidak ada pahala yang aku dapatkan yang lebih afdal melebihi pahalanya aku membersihkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Paling hebat, paling afdal pahala yang beliau dapatkan bukan dari dia berzikirnya, bukan dari membersihkan masjid. Luar biasa kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya ini pelajaran juga buat kita. Jangan nyepelekan orang yang khidmah di masjid. Kamu apa? Bukan ulama. Kamu bukan tuan guru. Kamu bukan ustaz. Kamu sekedar tukang bersih-bersih masjid aja. Loh, jangan disepelekan. Yang begitu itu ternyata bisa menjadi yang paling afdal di kubur dia. Makanya ya, ayo kesempatan. Mungkin di kampungnya ada masjid. Sekali-sekali lah. Apa ikut khidmah di sana, bersih-bersih ke apa. Ya dengan apa yang bisa kita sumbangkan begitu. Nah, orang yang seperti ini yang hatinya terpaut dengan masjid, dia akan ditempatkan di tempat yang Jibril pun nggak bisa masuk ke sana. Itu orang yang kedua, ya, yang hatinya wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kemudian yang ketiga siapa? Walam yastasib bali walidayhi qad. Ada jawaban Nabi, orang yang di sini Nabi, dia dulu semasa hidupnya di dunia tidak pernah melakukan perilaku-perilaku yang membuat orang tuanya nyumpah sama dia. Artinya orang ini semasa hidupnya dia selalu birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, berkah dia itu patuh, nurut, ta'zim, hormat kepada orang tuanya, sehingga dia ditempatkan di tempat yang Jibril pun tidak bisa masuk ke sana. Barakahnya apa? Birrul walidain.
kesempatan buat yang masih ada sekarang di tengah-tengah kita ini. Ibu, umi, abah masih ada. Ayo ya. Jangan nunggu mereka sudah nggak ada baru nyesel. Itu Nabi, abah, umi sudah nggak ada kayak apa? Ya nggak ada kayak apa-apa. Ya sudah wafat. Tinggal nanti gimana kamu melanjutkan kebaikan-kebaikan orang tua sebagai pelunasan hutang atas kesalahan kita kepada mereka. Doakan, kirim yasin, kirim istighfar, kirim sedekah untuk mereka. Tapi kalau semasa mereka masih hidup, ya ayo dengan waktu kita, dengan harta kita, dengan pikiran kita, ayo kesempatan yang luar biasa ini. Dan kadang-kadang mohon maaf, semakin sepuh mereka, semakin sensitif. Iya, semakin tua, semakin sensitif. Akan kembali kepada seperti masa kanak-kanak. Apa bunyinya dalam surat Yasin? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa orang yang kami panjangkan umurnya sangat panjang, nunakkishu fil khalq. Kami kembalikan seperti baru diciptakan, kayak anak-anak lagi. Bahkan kadang-kadang cobaan, ujian berat untuk anak. Ketika orang tuanya sakit, di atas kasur nggak bisa apa-apa. Bib, kayak apa nih Bib? Orang tua saya, abah, umi sudah di kasur sakit-sakitan. Bukan sehari 2 hari Bib. Sudah 4 tahun saya ngerawat Bib. Ini cobaan buat Anda. Allah ingin tahu bagaimana kekuatan baktinya anak kepada orang tua. Berat, memang berat, sangat berat. Gak bisa apa-apa Nabi, mau aktivitas gak bisa, mau kerja gak bisa. Kenapa nunggu orang tua? Baru bergerak dikit dipanggil, nak, lapar dia beri makan, mau didulang gak mau ternyata. Berat. Kadang-kadang harus sampai, mohon maaf, bersihkan kotorannya, ikut memandikan, masakan pempas. Berat. Tapi disitulah nilai yang mahalnya di sana itu ya. Itu ujian yang luar biasa. Gimana ya? Laksanakan. Dihadapi. Namanya orang tua. Kadang-kadang mohon maaf, satu ibu, ya orang tua, bapak ibu bisa mendidik berhasil sukses 10 anak sukses semuanya. Dari siapa? Satu ibu. Hebat, berhasil mendidik 10 anak. Tapi kadang-kadang mohon maaf, 10 anak tidak mampu merawat satu ibu. Oper-operan, lempar-lemparan. Kamu aja lah yang rawat mak. Kamu aja lah yang rawat ibu, aku sibuk begawi begini. Ibu mampu merawat 10 anak, 10 anak gak mampu merawat satu. Lempar-lemparan sana, kamu aja aku begawi, aku begini. Dan itu banyak terjadi. Bukan gak ada. Kadang-kadang mohon maaf, karena sudah saking sibuknya dia kerja, dititipkan di panti jompo. Kenapa? Ya itu kayak apa? Kayak kamu yang uququl walidain, durhaka sama orang tua. Hati-hati, suatu saat akan terbalas seperti itu ya. Suatu saat akan terbalas. Birru abakum tabirrakum abnaukum. Baktilah kepada orang tua, nanti anak kamu akan bakti kepada kamu. Kamu durhaka sama orang tua, ya siap-siap nanti anak di belakangnya akan kurang ajar kepada kita orang tuanya ini. Capek. Uang habis untuk dia, habis nggak apa-apa. Saya sampai lebih sakit, iya nggak apa-apa sudah. Orang tua mau bilang apa? Diceritakan zamannya Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau itu pernah melihat rajulan yahmilul mar'ah. Pernah melihat seorang pemuda lagi gendong perempuan sepuh tua. Ya, sepuh tua digendong begitu. Wa yatufu biha Baitul Haram, sambil dibawa tawaf di Baitul Haram, sambil gendong ibunya ya, digendong mutar, panas. Oh nggak pakai kursi roda, belum ada kursi roda waktu itu. Ini kalau sekarang ya Pak ya, tinggal duduk, tinggal didorong aja. Di zamannya sahabat, zaman Nabi, kursi roda dari mana? Gimana? Yang digendong itu sudah keliling, panas, keringat sudah. Beres tawaf dipanggil sama Abdullah bin Umar. Man hadhihi? Mas, itu siapa yang sampai gendong? Faqala lahu innaha ummi, itu ibu saya. Ibu saya yang saya gendong itu. Kemudian anak muda ditanya, wahai Sayyidina Abdullah, atarani qad wafaituha haqqaha ya ibn Umar? Kira-kira menurut Anda kayak apa? Apakah saya ini sudah dikatakan anak yang sudah
sukses berhasil membayar jasa orang tua? Apa sudah sepadan yang saya laksanakan dengan apa yang diberikan orang tua? Menurut sampean kayak apa? Apa kata beliau? Wallahi demi Allah, mahma fa'alta biha, apa yang sudah kamu lakukan tadi itu, gendong panas, capek, macam-macam, belum bisa membandingi, menyamai, menyetarai ketika ibu kamu ngeden mengeluarkan bayi kamu. Satu kali ngeden, itu belum sama dengan gendong emak, keliling panas, gak sama. Apalagi jasa-jasa yang lain, baru dibandingkan dengan satu, ngedennya emak ketika melahirkan anak. Belum lagi ngerawatnya, belum lagi nyusuinya, belum lagi macam-macam sudah. Itulah orang tua ya. Makanya kan sampai ada lagunya Bung Romai Rama itu ya. Orang tua, hormati ibu. Darah dagingmu dari air susunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita lihat yang gak usah jauh-jauh lah, terlalu jauh kalau sahabat kejauhan. Yang mungkin ya bisa dikatakan lumayan dekat lah sama kita siapa? Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid yang kita baca. Dikatakan dalam manaqib beliau ini yuqabbil yadayhi wa rijlay walidatih kullayyum. Tiap hari cium tangan ibunya dan juga kedua kakinya juga dicium. Summa talaba minha antat walau, kemudian baru minta doa. Setiap hari cium tangan orang tua ibu dan juga kakinya dicium setiap hari. Hari ini sudah selamat sama orang tua? Ya itu Bib, orang tua saya jauh Bib, ya itu begini. Ayo, jangan nunggu lebaran, kelamaan. Saya selamat Bib sama orang tua kapan? Nanti hari raya. Ya kelamaan. Ya masih ada di sekitar kita orang tua tiap hari selaman. Selaman itu di hidung nah, cium. Gitu, bukan di dahi, di jidat ataupun di pipi tempelkan gini. Bukan, di hidung dicium begitu. Habib Ali Al-Habsyi setiap hari seperti baru terus minta doa kepada orang tuanya. Bahkan kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan, ana ma'udu jami'a ma ma'i malun qattu fi hayati walidati. Semua harta saya yang saya miliki tidak saya anggap milik saya, enggak. Saya atasnamakan orang tua. Saya atasnamakan ibu saya. Semuanya. Sekarang mungkin mobilnya, rumahnya, tokonya, kebunnya, bensinnya, kemudian pabriknya, semua ibu. Bukan punya saya, semua ibu. Bahkan kata beliau, andai kata ibu nggak punya duit, emak saya nggak ada duit untuk makan sehari-hari, dan saya mau dijual di pasar, saya siap. Nggak apa-apa, sudah jual saya nggak apa-apa, yang penting ada duit untuk ibu. Itu Al-Habib Ali Al-Habsyi. Sekarang kebalikannya, duitnya ibu dicuri, emasnya ibu diambil. Untuk apa? Untuk surat-surat itu nah. Masih belum wafat ibunya, masih sakit-sakitan, bingung cari surat. Suratnya rumah, suratnya tanah. Ya Allah, ini kayak apa ini? Makanya ayo, kalau Anda ingin bisa masuk di tempat yang luar biasa, posisi yang hebat, di tempat yang Jibril tidak pernah nyampe ke sana, apa amalannya? Di antaranya adalah birrul walidain. Hati-hati, jangan sampai menyebabkan mereka nyumpah kepada kita. Beres ya, ini tugas kita sebagai anak. Terakhir, sekarang untuk bagian orang tuanya, biar seimbang. Kenapa? Karena di antara kita yang hadir ini, sebagian besar juga jadi orang tua, sudah punya anak semuanya. Apa? Nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Untuk orang tua-tua, bapak, emak yang punya anak, bantu anak gimana caranya biar dia gampang untuk bakti kepada orang tua. Ya, ini pesan Imam Al-Haddad ini. Buat orang tua yang punya anak, bantu mereka, permudah mereka untuk bisa bakti kepada orang tua. Caranya apa? Bil musamahah wa tarkil mudayaqah. Yaitu gampang memaafkan kekurangan daripada anak-anaknya, mudah untuk memaafkan daripada kecerobohan kelakuan dari anaknya. Ya namanya anak, macam-macam kelakuan mereka. Gak bisa, anak saya harus birrul walidain, hormat sama saya, menjunjung tinggi saya, harus begini. Betul, itu kewajiban. Cuma jangan terlalu lah. Kasihan mereka.
Yang gampang memaafkan mungkin dia capek, mungkin dia habis belajar, mungkin ya kadang-kadang disuruh apa nggak mau, ya sudah maafkan. Nggak bisa, kamu wajib berubah itu, kamu berdosa, kamu orang laknat loh. Jangan, kasihan, itu anak kamu, bukan anak orang lain itu. Loh, kalau andai kata orang tua ini harus nuntut seperti itu, dikit-dikit marah, dikit-dikit nyumpain, dikit-dikit pokoknya harus hormat macam-macam, tiap hari bisa jadi anak kita dapat laknatnya. Kenapa? Orang tua jarang ridho kepada anak. Taunya marah, nuntut. Jangan seperti itu di orang tua. Apa kata Rasulullah? Rahimallahu walidan a'ana waladahu liyabirrah. Allah itu merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk bisa bakti kepada dia. Permudah, jangan dipersulit. Gak bisa nih, anak sampai bukan malaikat dan Anda pun bukan Tuhan. Jangan apa harus hormat. Bapak datang harus hormat. Apa ini? Deket-deket nuntut begini. Yang gampang memaafkan. Kalau kita gampang memaafkan sehingga dia selamat, gak kena laknatnya Allah. Justru yang ridho memaafkan akhirnya dapat ridho orang tua, otomatis dapat ridhonya Allah, kan enak. Apalagi sampai mendoakan doa yang jelek, ya Allah, naudzubillah min. Kamu kurang ajar, memang buaya kamu. Jadi buaya semua. Memang kamu bekantan, jadi bekantan semua. Jangan sampai mendoakan jelek, jangan. Gak bisa, gak tahan emosi. Seemosi apapun, marah bagaimanapun, doakan baik. Kalau kita doakan jelek, kan tambah pusing juga sih orang tuanya, tambah parah kelakuannya. Nanti mobil diambil, nanti emas-emasan dicuri, nanti surat dijual, tambah parah. Gara-gara apa? Gara-gara doanya orang tua sendiri, doa jelek. Makanya doa yang baik, doakan doa yang bagus, sehingga dapat berubah, sehingga dia menjadi anak yang berbakti kepada orang. Dan inilah ya, ayo di malam hari ini, malam yang luar biasa, malam Jumat, kita amalkan apa yang dialami, dilihat oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, orang yang lisannya basah karena berzikir kepada Allah. Yang kedua, orang yang hatinya selalu cinta terpaut dengan masjid. Dan ketiga, orang yang cinta untuk selalu birrul. Mudah-mudahan insya Allah Allah jadikan diri kita, keluarga kita, semuanya jamaah kita, istri-istri kita menjadi orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan insya Allah segala hajat-hajat kita, niat-niat kita, khususnya hajat sahibul bait Bapak Erwin sekeluarga, dan hajat kita semuanya insya Allah menjadi hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita insya Allah menjadi anak-anak yang salihin, salihat, yang mengharupkan kedua orang tuanya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang cinta dengan masjid. Mudah-mudahan lisan kita yang sering berbohong, sering berdosa, sering bermaksiat, mudah-mudahan nanti di akhir umur kita insya Allah dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil wafat, husnul khatimah, diridhoi oleh Allah, diridhoi orang tua, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal hadirin wal hadirat. Ini yang bisa saya sampaikan, dan juga sekaligus saya mohon pamit. Insya Allah besok akan pulang ke kampung, ke Banyuwangi. Ya, doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, bisa berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang dalam keadaan lebih baik, zahir maupun batin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. صلاة الله
سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام لا الله إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد اللهم رسول صل الله على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله على سيدنا محمد صلى الله عليه صلى وسلم الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل سبحان عليه الله وسلم بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله 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 بحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أحد ومعبدة حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على هدينا على كلمة رسالة على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وأرسل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح زوجات رسول الله وحضرة رسول الله خصوصا المحاجر محمد بن عيسى والفاتح المقدم محمد بن علي وعلى رسولهم وقولهم ثم إلى روح قطب الإرشاد وقيس العباد والبلاد عبد الله بن أبي الحداد ثم إلى روح سيد سمت درار عبد محمد بن حسين الحبشي أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة
اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين النائمين الفارحين المسرورين المستبشرين المطمئنين العاملين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورزقنا وورثنا بعيثنا ونسيرنا من إليه مسيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا حميد مجيد كلام كريم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داع ونوره دليل لقلبي إلى جهلي وحيرتي فيا رب متعني بشر حروفه ونور به قلبي وسري ومبلدي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشتي وصل وسلم كل يوم والليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر غفار ذنبي وزلتي يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر جميلا عند هلول الرزايا وامن علينا بالاستعداد عند هلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محظور البلايا يا كريم أين اللهم منك يا ربي أين اللهم منك يا ربي أين اللهم منك يا ربي به هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالحسمة والتوفيق يا كريم وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سواء الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا منكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأهلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتركنا وترككم وتركهم وترك ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيارة بررة الكرام وصحبه الظلام أفضل التحية والسلام وسلما تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا وأننا أشرفنا عدل الله أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل من كل حوبة فاستر لنا العورات وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عند نفس صحبه والحمد لله بالبدء والكلام. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina biha min jami'il awal wal afat wa taqbilana biha jami'il hajat wa tarin min jami'il sayat wa tafawna bi naqshad rajat wa tuballighuna aqsal gayat min jami'il hayat wa hayat wa jalan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana junubana wa li walidina Allahumma warhamhum rabbana sayyira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah ya bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil azim.
Allahumma ada keselamatan fi dina wa biatan fi jasadina wa diatan fi ilmi wa barakatan fil judi wa tabratan kabala maut wa rahmatan indal maut wa firatan badal maut. Allahumma amil alaina bisaratil maut wa najatan min al-hisab. Rabbana lati qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Erwin sambutan ya. Ipan bagaimana? Takabbarallahu minkum.